Kembali dengan saya Husnul Yakin. Pada video ini kita akan membahas soal UTBK Fisika 2021 nomor 1 tapi dengan tipe soal yang berbeda dari video yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, maka di sini saya kasih nomor 1.1 ya, karena biasanya di soal UTBK itu tipe soal berbeda, misalkan tipe A, tipe B itu nomor 1 itu memiliki soal dengan konsep yang sama tapi sedikit berbeda. Nah, ini saya ambil yang soal nomor 1 dari tipe soal yang berbeda ya. Makanya di sini saya kasih nomor 1.1. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Jadi sebuah balok bermassa 1 kg bergerak mendaki bidang miring yang licin, kemudian memasuki sebuah bidang datar yang kasar. Panjang bidang miringnya adalah 1 meter dan sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton dan balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti adalah berapa meter? Di sini dikasih pilihan gandanya adalah A1, B1,5, C2, D2,7, dan E3 meter. Baik, langsung saja ya. Untuk kasus soal seperti ini, kalau belum bisa membayangkan bagaimana pergerakan dari balok tersebut, bisa kita gambarkan bidangnya. Yang pertama adalah bidang miring. Selanjutnya adalah bidang datar yang kasar. Nah, dikatakan juga bahwa sudut dari bidang miringnya ini adalah 30 derajat, maka terhadap garis horizontal ini sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian baloknya bergerak ya dari dasar bidang miring seperti ini, bergerak ke atas. Dikatakan kecepatan awalnya itu, atau saya tulis di sini V1-nya itu adalah 4 meter per sekon. Oke. Licin ya, bidang datarnya, bidang miringnya, sehingga tidak ada gaya geseknya. Nah, dan panjang bidang miringnya itu dikatakan adalah 1 meter. Nah, ini saya tulis dengan S 1 meter. Kemudian baloknya ini akan sampai di atas bidang miring atau di awal bidang datar yang kasar. Nah, tentunya kecepatannya tidak lagi sama dengan kecepatan awal. Nah, tentu lebih kecil ya, tapi masih ada kecepatannya. Nah, kecepatannya saya tulis dengan V2. Kita nggak tahu berapa nilai V2-nya ya. Nah, akibat gaya gesek di sana yang nilainya itu 2 Newton, karena gerak baloknya di bidang datar ini ke kanan, gaya gesek selalu melawan gerak benda, maka gaya geseknya saya bisa tuliskan ke kiri arahnya. Ini FK, nilainya adalah 2 Newton. Nah, akibat gaya gesek tersebut, tentu kecepatan V2 yang awalnya ada nilainya, lama-kelamaan nanti akan mengecil dan menjadi 0, atau baloknya akan berhenti. Misalkan saja berhentinya balok tersebut sampai di titik sini, atau bisa saya tuliskan V3-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, jarak tempuh balok tersebut di bidang datar yang kasar nih, itu yang ditanyakan ya. Nah, jarak tempuhnya ini saya gambarkan di sini ya. Ini jarak tempuhnya saya misalkan dengan X. Nah, X-nya itu yang akan kita tentukan. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai X, kita harus menganalisis dua lintasan. Lintasan yang pertama adalah bidang miringnya, dan lintasan yang kedua adalah bidang datar yang kasar. Untuk lintasan yang pertama, yaitu lintasan bidang miring yang licin ya, bisa saya tuliskan bidang miring. Nah, pada bidang miring ya, kita analisis terlebih dahulu apakah ada gaya yang mempengaruhi gerak benda pada bidang miring tersebut. Kalau kita lihat, karena bendanya punya massa, tentu punya gaya berat atau W ya. Kalau kita gambarkan menuju ke pusat bumi seperti ini, kemudian W-nya kita uraikan sejajar dengan bidang miring atau tegak lurus dengan bidang miring seperti ini. Nah, untuk W ya, kalau diuraikan secara vektor, sudutnya itu selalu di sini ya, yang sama dengan sudut bidang miringnya itu di sini.
Ini 30 derajat. Sehingga W yang searah dengan bidang miring itu akan selalu W sin theta, atau di sini W sin 30, dan yang tegak lurus dengan bidang miringnya ini karena nempel dengan sudut itu akan selalu W cos 30. Nah, jadi ada satu gaya yaitu W sin 30 yang mempengaruhi gerak dari benda ini gitu. Nah, jadi ada gaya, ada perpindahannya S gitu. Kemudian di sini juga ada perubahan kecepatan dari V1 menjadi V2. Maka konsep yang akan kita pakai untuk mencari V2-nya itu adalah konsep usaha dan energi ya. Konsepnya mungkin saya tuliskan W sama dengan sigma F kali S. Ya, bisa juga delta EK, bisa juga delta EP. Nah, di sini perlu kita pilih ya, sesuaikan dengan yang diketahui dan yang ditanyakan di soal. Karena ada gaya dan ada perpindahan, maka tentu yang kita pilih pasti sigma F kali S untuk persamaan usaha yang pertama. Yang kedua, karena ada perubahan kecepatan, maka yang kita pilih delta EK ya. Nah, kita sama dengankan sehingga kita dapatkan ya sigma F dikali S itu sama dengan delta EK. Kemudian kita akan masukkan ya sigma F-nya atau gaya yang mempengaruhi gerak benda di bidang miring yang licin itu. Nah, satu-satunya gaya yang sejajar dengan bidang miring atau yang mempengaruhi gerak benda ini adalah W sin 30. Untuk W cos 30 tentu tegak lurus ya, itu tidak mempengaruhi, jadi nggak perlu kita tuliskan. Nah, tidak ada gaya lagi ya, sehingga sigma F-nya satu-satunya adalah W sin 30. Dan karena melawan perpindahan benda yang ke atas gitu, maka nilainya nanti kita negatifkan. Jadi min W sin 30 dikali dengan S, S-nya tetap. Delta EK berarti energi kinetik akhir setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat gitu. Nah, W-nya bisa kita uraikan dulu. Jadi W itu M kali G, sin 30 itu setengah, S-nya tetap, ini setengah MV2 kuadrat, ini tetap kita tulis dulu, setengah MV1 kuadrat. Nah, setengahnya bisa kita coret karena masing-masing ruas ada nilai setengah. Kemudian masanya juga bisa kita coret karena masing-masing ruas ada besaran massa. Oke, selanjutnya bisa kita tuliskan di sini minus 10 dikali 1. Berarti nanti min 10. Min 10 sama dengan V2-nya ini yang kita cari ya. V1-nya adalah 4, kalau dikuadratkan berarti 16. Maka V2 kuadratnya nanti itu sama dengan 6 karena 16 dikurangi 10 ya. Maka V2-nya nanti nilainya adalah akar 6 meter per sekon. Nah, baik. Jadi dari bidang miring yang licin yang kita analisis, kita dapatkan nilai V2-nya itu adalah akar 6 meter per sekon. Selanjutnya yang akan kita analisis adalah bidang datar yang kasar. Nah, di bidang datar di situ juga diketahui ada gaya yang mempengaruhi gerak benda yaitu FK, ada perpindahannya X dan ada perubahan kecepatan. Maka konsepnya itu sama ya. Untuk mencari X-nya ini konsep yang kita pakai sama ya, itu usaha dan energi. Yang kita pilih adalah sigma F kali S sama dengan delta EK. Sehingga bisa kita tuliskan di sini sigma F dikali dengan S itu sama dengan delta EK. Nah, kembali lagi untuk gayanya di sini satu-satunya gaya yang mempengaruhi gerak benda adalah FK, gaya gesek. Kalau gaya berat W ke bawah itu tegak lurus dengan gerak benda, jadi tidak perlu atau tidak mempengaruhi gerak benda ya, sehingga W-nya tidak usah kita masukkan, atau gaya itu tidak mempengaruhi pergerakan benda, sehingga hanya FK saja dan ini melawan perpindahannya sehingga nilainya adalah negatif min FK. S-nya tetap di sini tadi saya misalkan dengan X, maka S-nya kita ubah dengan X. Selanjutnya delta EK itu setengah MV3 energi kinetik akhir dikurangi setengah MV2 kuadrat. Nah, energi kinetik awalnya ya.
Sekarang kita akan masukkan nilai-nilainya. Jadi FK nilainya dikatakan atau gaya gesernya adalah 2. Saya masukkan minus 2 kali X sama dengan, di sini karena V3-nya nilainya itu 0, maka setengah MV3-nya juga akan nilainya 0. Maka langsung saya nolkan. Min setengah, masanya 1, V2-nya tadi akar 6. Kalau dikuadratin berarti 6 ya. Berarti min 2X itu sama dengan, ini 6 saya bagi 2 berarti 3. Nilainya adalah min 3 ya. Nah, minus kiri dan minus kanannya dicoret. Sehingga kita dapatkan perpindahan benda ya, atau jarak tempuhnya di bidang datar yang kasar itu adalah 3/2 meter atau 1,5 meter. Maka jawabannya nanti adalah 1,5 ya. Baik, demikian untuk pembahasan soal UTBK nomor 1 ya, dengan tipe soal yang lain. Tunggu kelanjutan video selanjutnya.